Saya Sila Octavia Ramadhani. Saya Fatimah Nazarina. Saya Fatimah Wulandari. Kenapa sih sholat itu harus 5 waktu? Kenapa nggak 3 atau 7? Ya kata aku lah. Itu jawaban terlalu instan. Aku maunya secara logika. Kayak gimana sih para ulama itu bisa menyimpulkan hukum tersebut? Nah itu, makanya kita belajar usul fikih. Bukan fikih doang, tapi usulnya. Ini kayak fondasi biar nggak salah mengambil hukum. Iya, dari tugas ini kita bakal bahas hal utama yang menjadi kajian dalam usul fikih. Siap. Yuk, simak penjelasan kami sampai akhir. Insya Allah bermanfaat. Jujur deh, usul fikih ini bikin teman. Dari sana sini, as-sunnah, ijma, qiyas, apa nggak cukup Al-Quran aja sih? Ya ini bukan mau ada dalam Quran ya. Lagi itu guys, ada beberapa hal yang nggak langsung ada dalam Al-Quran. Makanya kita butuh as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Kalian kata as-sunnah kita bisa tahu cara-cara yang benar. Betul, di Al-Quran Allah bersabda, dirikanlah sholat. Tapi itu nggak dijelaskan secara rinci, itu semua dijelaskan lewat sunnah Nabi. Seperti sholatlah sebagaimana kalian melihatnya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah itu jadi dasar tata-cara sholat yang nggak langsung dijelaskan dalam Al-Quran, tapi lewat sunnah Nabi. Jadi Al-Quran dan sunnah ini saling melengkapi. Wah, berarti kita nggak harus ikutin Al-Quran doang dong. Berarti sebenarnya juga. Jadi Al-Quran itu dasar, sunnah yang menjelaskan. Tapi kenapa sih tetap ada istilah kayak ijma dan qiyas? Karena semua itu nggak dijelaskan dalam as-sunnah dan Al-Quran. Misalnya, contohnya zaman sekarang, asasi kita narkoba kan nggak ada di zaman mana. Nah, itulah pentingnya ijma dan qiyas. Ijma itu apa sih? Ijma itu kesepakatan para ulama di suatu masa setelah wafatnya Nabi. Kalau semuanya sepakat dalam satu hukum, maka itu jadi hukum yang pasti. Contohnya, Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa zakat fitrah itu diberikan dengan makanan pokok seperti kurma. Tapi setelah Nabi wafat, para sahabat ini bersepakat bahwa zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok yang berlaku di masyarakat setempat. Kalau udah ijma, kita nggak bisa melakukan ijtihad baru yang bertentangan. oh jadi cuma itu kayak putusan finalnya ya? Ya, kekuatan hukumnya ini setara dengan dalil konstitusi yang nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau kias itu beda lagi ya? Beda. Kias itu penetapan hukum atas masalah baru yang tidak ada nasnya dengan menanamkan pada kasus yang sudah ada hukumnya. Misalnya nih, narkoba kan di Al-Quran nggak disebut, tapi karena dia memabukkan seperti khamar, maka hukumnya haram juga. Jadi kayak nyari alasan hukumnya ya? Iya, istilahnya itu ilat. Apabila ilatnya sama, maka hukumnya bisa dikiaskan. Berarti ijma itu kesepakatan kolektif. Lalu kias itu penerapan individu berdasarkan analogi ya, pas banget. Dan dua-duanya ini bagian dari istifat hukum. Kalau ijma ini bisa menjaga konsisten hukum, kias ini bisa menjawab persoalan baru. Kalau ijma dan qiyas sudah cukup, kenapa masih perlu ijtihad? Karena kadang ada masalah yang benar-benar baru dan belum ada dalil eksplisitnya, juga belum pernah dibahas dari ijma dan qiyas. Nah, disinilah ijtihad itu dibutuhkan. Ijtihad itu kayak apa? Mikir hukum sendiri. Gak usah mikir sendiri juga. Ijtihad itu merupakan proses untuk mengerahkan segala kemampuan untuk menentukan hukum Islam. Tapi di samping itu ada seorang mujtahid yang harus melakukannya, yaitu para ulama yang hafal nih tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan usul fikih. Lalu contohnya hanya ijtihad apa? Nah, contohnya itu ada di penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Para ulama menggunakan metode yang berbeda. Ada yang menggunakan ruqyat atau melihat bulan, dan ada juga yang menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi. Nah, melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasa kalian karena melihat hilal dan berdoa kalian karena melihatnya. Terus yang pakai hisab itu nggak sesuai hadis dong? Dan juga mereka melakukan kias atau mengkiaskan hisab kepada ruqyat karena tujuan keduanya sama, yaitu mengetahui masuknya awal bulan Hijriah. Ilatnya sama dan bisa untuk dijadikan dasar ijtihad. Oh, jadi ijtihad itu bisa menjadi solusi buat hal modern yang soal ibadah. Benar, tapi usul fikih itu kesannya buat ibadah doang ya? Kayak sholat, puasa, zakat. Dan juga usul fikih ini juga penting di bidang muamalah, contohnya kayak keuangan dan perbankan syariah. Jadi usul fikih itu hanya ibadah, bisa melakukan syariah, tentang perubahan, karena mau memberi uang pada pengembang lalu sama mau menjual bahan dari ini itu ijtihad. Loh, bukannya jual mahal itu riba? Dibolehkan karena jual beli halaman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Lalu Nabi Muhammad itu membolehkan jual beli karena keuntungan beda. Lalu para ulama ini sepakat bahwa jual beli itu sah. Oh, jadi bank beli rumah dari pengembang lalu dijualkan nasabah dengan harga jualan itu boleh? Itu bukan disebut riba karena bentuknya jual beli bukan pinjam uang. Betul, itu contoh nyata ijtihad dari keuangan modern. Berarti usul fikih itu nggak ketinggalan zaman ya? Bisa terus relevan buat ngatur kehidupan umat, termasuk ekonomi. Makanya penting banget tuh belajar usul fikih biar ngerti dalilnya dan nggak asal sebut hal haram tanpa tahu dasarnya. Jadi, usul fikih adalah landasan penting dalam memahami hukum Islam secara mendalam. Dalam memahami yang benar
siapa? Penerapan usul fikih juga relevan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti perbankan syariah. Yap, usul fikih ini penting supaya kita paham hukum dan alasan dibaliknya, nggak cuma ikut-ikutan. Yuk kita bawa ilmu ini ke kehidupan sehari-hari supaya lebih bermanfaat, nggak cuma menumpuk di otak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.